Pemirsa, jumpa lagi di Bincang Bisnis FC33 Trading. Tentunya di setiap episode kita akan membahas selalu perbincangan yang menarik terkait seputar bisnis trading. Dan di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan secara langsung dari expertise-nya. Kita akan berbicara soal produk-produk trading. Kalau di Indonesia sendiri mungkin Anda banyak mengenal produk-produk trading itu jenisnya seperti ada option, ada forex, ada gold, ada oil, ada saham dan lain sebagainya. Kira-kira perbedaannya seperti apa sih? Dan kira-kira juga jenis produk mana yang tepat dan mudah untuk Anda? Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang satu ini. Halo, ketemu lagi dengan FC33 Trading. Nih, kali ini FC33 Trading kian berkembang. Ini adalah bukti seiring berjalannya waktu setiap harinya dengan bertambahnya member. Mereka sudah siap sukses bersama FC33 Trading. Apakah Anda berikutnya? Info lengkap silakan hubungi kami di 0821 4302 8397. Kami tunggu kehadirannya. FC33 Trading, jos. Baik pemirsa, tanpa perlu berlama-lama saya perkenalkan saja narasumber saya pada siang hari ini. Di sini ada Pak Bustomi selaku trainer dan juga Pak Robi, trainer juga di FC33 Trading. Apa kabar Pak Bustomi dan Pak Robi? Baik. Ya, sehat dan baik selalu. Sehat dan baik selalu tentunya. Tadi saya mengajak para pemirsa untuk menyaksikan topik kita hari ini terkait perbedaan produk-produk trading di Indonesia. Karena kita mengenal banyak sekali ya, Bapak ya. Iya, betul. Ada option, ada forex, oil, saham dan lain sebagainya. Mungkin Pak Bustomi saya terlebih dahulu. Boleh dijelaskan produk-produk trading itu perbedaannya apa saja dan keistimewaannya apa? Yang jelas misalnya antara forex dengan saham dan option ya. Saham dan option ini hampir mirip. Karena option itu mengikuti harga saham. Jadi dia itu produknya itu semacam preminya gitu. Oke. Nah, kemudian kalau gold dan oil juga itu hampir mirip juga ya. Komunitas. Baik. Kemudian yang selalu kita tradingkan dan kebanyakan secara umum orang melakukan trading di forex, mata uang. Pasar mata uang yang di trading. Itu. Kalau saya tadi bertanya soal keistimewaannya, tentu pasti kayak ada keistimewaan tersendiri ya Pak ya? Ya setiap orang sih punya kenyamanan yang berbeda ya untuk trading. Ada yang nyamannya di saham, ada yang nyamannya di gold, ada juga ya nyamannya di forex. Jadi secara umum sih paling banyak orang favorit itu paling banyak itu adalah forex. Paling favorit adalah forex. Mengapa demikian? Apakah mungkin dari profitnya, dari penghasilannya, apa dari cara kerjanya? Yang jelas kalau forex itu dia waktu tradingnya paling lama ya, satu hari 1 kali 24 jam. Baik. Tapi artinya 1 kali 24 jam ini ada waktu-waktu tertentu yang memang efektif, potensi bagus sekali, bukan setiap saat juga. Yeah. Ya, jadi artinya di forex itu ada di saat trending ya, baik trending turun maupun trending naik. Di saat itulah paling bagus kita bertrading, kita melakukan open posisi. Baik. Tapi di saat misalnya lagi sideways itu kurang bagus. Indikator apapun tidak berlaku di saat sideways. Jadi percuma aja kita hanya diam setelah melakukan open posisi, hanya diam turun naik 1-2 poin, 1-2 poin kan percuma. Baik. Jadi misalnya pada saat pasar buka, misalnya di saat siang hari pasar Eropa buka sekitar jam 2, di saat itu bagus. Kemudian malam misalnya di saat jam 7 malam pasar Amerika buka, di saat itu juga bagus kita melakukan trading. Tapi kalau Indonesia sendiri sebenarnya mayoritasnya lebih nyaman di Forex produk sih. di forex ya. Umumnya yang paling banyak. Umumnya, karena sekali lagi memang karena 24 jamnya dia beroperasional atau karena ada faktor lain lagi. Ya, selain dari 24 jam dia efektif ini ya, pasar itu buka. Ya seperti saya katakan tadi juga, dia lebih banyak saat-saat trendingnya daripada saat lainnya. Baik, dan FC33 Trading sendiri sebenarnya menggunakan produk yang Forex Yang dan forex. gold.
dan emas. Forex dan emas atau gold ya. Betul. Mengapa akhirnya ditambah dengan gold? Ini apakah akhirnya juga gold ini juga istimewa? Jadi begini, gold itu orang ini kan yang udah betul-betul profesional, ya. Dia sangat ambisi sekali trading. Iya. Dia lebih memilih emas. Karena kenapa? Emas itu gerak turunnya itu naik turunnya itu sangat agresif. Ya, jadi artinya potensi untuk profitnya itu lebih besar. Baik. Tapi sebaliknya juga potensi untuk kerugiannya juga lebih besar. Sama-sama besar ya. Tapi kalau orang udah merasa profesional, dia merasa pinter, Iya. dan dia sangat yakin sekali dia lebih memilih emas. Mhm. Tapi kalau untuk pemula-pemula rata-rata memilih forex. Forex ya. Mhm. Dari metode pembelajaran sebenarnya dikatakan paling mudah juga itu forex atau memang semua produk ini rata? Maksudnya dalam arti pembelajaran ini sama rata saja, sama sulitnya, sama cara operasionalnya. Ya secara umum sama ya, karena kita melakukan analisa. Analisa terhadap suatu pergerakan ke depan. Baik. Ya, tapi kita dibantu oleh indikator-indikator. Bukan kosong artinya ya. Bukan kasat mata, kita dibantu ala indikator. Nah, indikator ini pun ada beberapa juga. Iya. Ya, seperti saya katakan tadi, mana yang enak, mana yang nyaman. Indikator itulah yang biasanya orang lakukan. Karena tiap-tiap orang beda-beda indikatornya. Baik. Nah, tapi kalau di sini standar kita, memang sudah kita tetapkan ada 3. Nah, inilah yang selalu kita gunakan. Baik. Tapi kalau dengan forex sendiri sebenarnya mengenal beberapa metode ya. Setahu saya kan ada cara manual, cara otomatis atau robot atau autopilot itu tadi ya. Apakah itu juga dimiliki option dan produk-produk trading lainnya? Ya memang di sini untuk manual atau robot di option dan saham kita belum pernah ya. Jadi kita di sini hanya memang mengajarkan untuk kami ini di manualnya. Ya, kalau udah AI itu expert advisor itu Pak oleh bosnya langsung atau robot atau autopilot tadi. Jadi kita bagian manualnya. Baik, saya ke Pak Rudi kali ini. Nah, kira-kira kalau melihat peluang di tengah pandemi ini forex masih diunggulkan nggak nih? Karena kan sekali lagi banyak sekali produk-produk Indonesia ya. Iya. Terus saya mendengarnya sekarang katanya lagi muncul, entah ini baru atau apa ini kripto yang akan Bitcoin. Lalu ada lagi katanya produk investasi yaitu reksadana lagi diunggulkan juga, tapi katanya masih unggul itu forex ya. Boleh dijelaskan nggak? Masih sangat menguntungkan saat ini untuk forex karena pertama forex ini perputaran uang atau dananya di seluruh dunia itu paling tinggi, kurang lebih itu 5 triliun dolar itu kurang lebih datanya itu tahun 2018. Maksudnya itu total keseluruhan perputaran uang di pasar mata uang atau forex ini kurang lebih 5 triliun dolar. Luar biasa itu, makanya jadi kalau kita bayangkan aja ngambil 1% atau kurang dari 1%-nya aja bisa dibayangkan dapatnya berapa dalam hitungan dolar. Bagaimana kalau nanti dirupiahkan? Nah, seperti itu. Kemudian pasar mata uang itu bisa 1 kali 24 jam selama 5 hari kerja. Nah, ini tadi saya mau menambahkan juga ke Pak Bustomi bahwa kalau untuk yang option sama yang saham itu kita nggak bisa untuk jual dan beli. Kalau untuk option dan saham itu mereka cuma hanya bisa ketika harga paling rendah itu mereka hanya cuma bisa beli aja. Untuk jualnya mereka nggak ada. Itu option saham. Kalau option bisa, nah terus mereka itu kalau saham itu biasanya di saat negara tersebut buka marketnya. Kalau tadi forex itu setiap hari 1 kali 24 jam selama 5 hari kerja. Kalau saham itu seumpama negara Indonesia itu buka marketnya itu jam 8 sampai jam 4 sore. Nanti di Amerika itu jam 9 malam sampai jam 4 pagi gitu. Jadi perbedaannya kalau untuk orang-orang Indonesia, untuk saham untuk dunia kayak di Google, Yahoo, Facebook itu kurang efektif karena mereka harus mainnya per tradingnya itu pada malam hari sampai pagi hari. Itu seperti itu. Itu pernah saya alami juga sebelum saya mendalami di forex itu. Saya pernah juga punya pengalaman di option dan saham juga gitu. Jadi saat itu trainingnya kalau di FC33 trading ini
trainingnya ngikutin kapanpun bisa, mau pagi hari, sore, siang bisa. Tetapi kalau di forex, kalau kita mau training itu mulai dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi, sampai nanti pelatihannya itu seperti itu, jadi kurang efektif. Nah untuk forex ini kita jamin keuntungannya itu masih besar, masih bisa maksimal dibanding dengan yang lain. Seperti itu. Jadi Pak Robi sendiri punya pengalaman di bidang option ya? Tidak pernah. Jadi seorang trader akhirnya juga belajar satu persatu Betul. produk Betul, produk ya. trading. Harus tahu Oke. juga ya. Tadi kelemahannya apa di option, Pak? Boleh diulangi? Nah itu tadi kan kalau option itu kita mengikuti negara pasarnya buka. Ya. Seperti Amerika, saya kebetulan ngikutin option yang di market Amerika kan. Nah saat itu kita harus trading mulai dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Iya, itu. Kalau forex kan 24 jam. 24 jam. Selama 5 hari. Iya, selama 5 hari. Baik, itu Gitu. mungkin dari bentuk waktu ya. Kita Iya. akhirnya bisa terbantunya mungkin menangi kalau di Indonesia ya pakai forex saja kan. Iya, betul. 24 jam Betul. begitu. Ada lagi kelemahan lainnya dari option? Salah satunya, dan juga begini, kalau di forex itu kita candlenya plus sama indikatornya itu sederhana. Jadi kalau kita memang mau saatnya open posisi untuk buy, itu kita tinggal klik buy, klik sell. Kalau di option itu ada beberapa agak sedikit kerumitan. Nanti kita harus memasukkan, tetap ada buy sama sell-nya. Kita harus memberikan ada namanya alpha, theta, gamanya di situ. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang harus kita isi untuk dapat melakukan transaksi trading itu. Jadi agak sedikit rumit kalau bagi saya. Nggak tahu kalau bagi orang lain. Menurut saya makanya saya juga untuk pendaftarannya itu kita butuh paspor, kita butuh surat pajak juga kalau option itu sangat rumit. Dan juga untuk setoran depositnya, setoran depositnya. Nah itu kalau kita store hari ini, deposit hari ini, mungkin 3 hari baru masuk ke akun kita, karena kita melewati namanya bank lokal dulu. Semuanya kita pakai bank lokal, BCA, BNI apapun. Nanti bank lokal ini akan ke Bank Indonesia dulu untuk clearing. Baru setelah di Bank Indonesia akan diteruskan ke bank di negara tersebut. Iya, internasional. Jadi agak rumit. Jadi kita nggak akan bisa trading saat itu juga. Kita harus menunggu itu. Jadi sekali lagi paling nyaman adalah bentuknya forex. Betul. Iya. Mungkin kalau kita lihat di belakang ini ada kita bisa bilangnya apa ya? Ini grafik ya? Jadi ya kebetulan ini grafiknya dan ini mata uangnya yang kita tradingkan di FC33 Trading. Jadi kita bisa melihat di sini harga yang berjalan real saat ini. Nah, jadi kebetulan di FC33 Trading ini saat ini sedang melihat yang emas, ya emas. Jadi kita bisa melihat saat ini trennya emas naik ini. Nah, ini ada berapa mata uang sih Pak yang ada di market nih? Kebetulan sebenarnya banyak, mata uangnya banyak. Cuma di FC33 Trading kita memfokuskan ke 7 mata uang ini. Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Karena mata uang ini yang paling cepat pergerakannya, paling cepat, dan profitnya bisa cepat diambil. Karena ada beberapa macam trader, ada yang trader scalping, ada yang trader harian. Nah itu silakan. Jadi di sini tuh yang paling nyaman biasanya di Euro USD. Ya, kenapa dia aman? Karena dia splitnya paling kecil. Itu. Kalau yang paling cepat untuk ambil profitnya di gold memang. Makanya di FC33 Trading itu selalu memfokuskan mereka belajar untuk yang gold. Mungkin Pak Bustami boleh menambahkan Pak Bustami? Ya, seperti itu komplit penjelasannya. Baik, jadi ada 7 mata uang. 7 mata uang termasuk 1 gold ya? Ya, yang atas kita taruh di atas sendiri. Itu mata uang bisa disebutkan nggak semua gitu Pak Bustami? Ada apa aja tuh? Ada gold, ada Ya, paling atas sekali adalah gold emas ya. Kemudian Euro USD, USD Yen, Australian USD, Euro Yen, Australian Yen, sama Australian US Australia. Australia juga termasuk ya. Jadi pasar mata uang nanti. Hmm, Jadi dia memang harus selalu berpasangan. harus berpasangan. Ya, betul. Tapi sebenarnya kita mengenal lebih banyak ya mata uang di forex itu ya. Banyak ya, Iya. banyak sekali. Tapi mungkin 7 ini yang menjadi pilihan. Iya. Pilihan dari FC33 Trading. Oke, terus kita bilang ada di sana ada diagram, ada grafik juga. Ya. Nah, jadi Iya.
Ini nanti yang akan kita pakai indikator penentu keberhasilan bagi member-member, bagi yang berminat ini. Jadi mereka bisa tahu nanti akan kita ajarkan bagaimana open posisi yang pas untuk bisa mengambil profit dari indikator. Baik, nah ini indikatornya Ya. kita ya. Ini sudah sesimpel mungkin dirancang ya. Jadi ini sudah sangat dirancang ya. Ini memang kita ada Pak Chan bos yang punya Research ya. tiga ini, ya. Dia cukup lama untuk menganalisa indikator ini ya. Kita pakai 3 pada besar, kemudian Ichimoku dan terakhir Arusama. Oke. Nah mungkin ini pemirsa semua di sini bisa melihatnya secara langsung. Ini layar kita nih selalu ada kita bisa melihat grafiknya terus naik terus turun. Nanti kita bisa jelaskan. Terus juga ada perbedaan, ada perubahan bentuk angka-angka uang di sini ya. Ya. Terlihat rumit tapi sebenarnya sangat sederhana karena ada mungkin setengah jam saja ya. Adapun kalau misalnya merasa gaptek, ini sangat mudah sekali dipahami ya Pak ya. Karena Ya. kita sudah tandai dengan bentuk warna-warna, ada warna hijau, warna merah, warna kuning dan lain sebagainya, dan juga ada terlihat nyata di situ bentuk perubahan-perubahan uangnya. Ini ada 2 warna sih kalau bentuk perubahan uang. Ada warna hijau ini. Hijau ini artinya dia sedang mengalami kenaikan harga. Oh baik. Kalau yang merah ini penurunan harga. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa untuk jam sekarang langsung jam 2 siang, ini pergerakannya masih stagnan. Nah, posisi sideways. Jadi tadi betul yang diinformasikan sama Pak Bustomi, jangan pernah posisi saat posisi sideways. Nah, saat ini masih saat posisi sideways. Nah, nanti ketika nanti agak sore atau malam, ini pergerakan angka-angkanya ini bisa lebih cepat. Nah, itu. Jadi kapan waktu efektifnya untuk open posisi kita akan beritahukan. Semuanya. Tapi sebenarnya boleh dulu Pak. Ya. Nanti kita lebih banyak lagi kapan-kapan kita ngomong soal ini. Kira-kira waktu efektifnya tuh kapan aja untuk bermain forex dan gold ini? Itu nanti kita informasikan bila Bapak Ibu berkenan sudi hadir ke Belajar F33. dulu ya? Belajar dulu. Tidak harus belajar, tidak harus Ya. menggabungkan. Maksudnya Tidak. belajar dulu saja. Silakan tidak ya. apa-apa ya. Silakan datang ke kantor kami, nanti kita akan bantu edukasikan bagi Anda yang sudah mengenal trading sebelumnya ataupun yang belum pernah mengenal sama sekali apa itu trading. Ya. Kita. Baik, terakhir mungkin ke Pak Bustomi. Ini kan sekarang kan isu pandemi ini kan lagi marah sekali. Ekonomi di Indonesia pun di luar negeri pun hancur. Jadi kalau misalnya ada ekonomi di suatu negara itu benar-benar hancur, itu masih aman nggak ya bermain trading? Terlebih forex. Iya, sebetulnya kalau bisnis ini ya, Trading. ini kan kita diri sendiri. Kalau bisnis real misalnya, kita dagang atau kantoran, dia kan ada pesaing nih. Kalau ini nggak ada, ya kita sendiri. Baik. Kita beli ya kita jual ya kita beli. Hmm. Turun bisa profit, naik pun bisa profit. Hmm. Jadi nggak ada sama sekali, nggak ada kompetitor ya. Oh baik. Nggak ada sama sekali benar. Ya ada kompetitor. Nah, karena kita memutuskan sendiri. Jadi nggak ada yang mau pengaruhi kita, itu nggak ada sama sekali. Beda dengan misalnya di samping kita itu jual aksesoris komputer. Mungkin di tempat lain juga ada yang jual, mungkin Iya. tetangga lain juga ada yang jual. Mungkin harganya pun juga bersaing beda-beda. Harga Kalau bersaing. ini enggak, Tidak ada. nggak ada pesaing kita kan betul-betul nggak ada. Kita yang memutuskan langsung. Tapi kalau soal pas ketika situasi pandemi gini, soal profit berpengaruh nggak? Ya, nggak berpengaruh ya. Tidak berpengaruh juga. Besar kecil sama sekali nggak ada pengaruhnya. Baik. Kenapa? Karena memang kita sendiri tadi yang saya katakan, kalau perusahaan ya pengaruh ya. Artinya di musim pandemi ini pengaruh. Kenapa? Omset kita yang masuk berkurang, ya kan? Yang karyawan kita pun juga bisa berkurang. Iya. Nah, pengaruhnya seperti itu. Tapi kalau ini nggak sama sekali. Wow, sudah mulai terjawab nih pemirsa. Jadi katanya bisnis trading ini masih sangat digandrungi, sangat diminati, bahkan bisa jadi peluang bisnis ya Pak ya di tengah pandemi ini. Masih aman lah. Mungkin Anda saat ini sudah merasakan sekali berbisnis atau berdagangnya mulai
menurun, terus habis itu mungkin bagi Anda yang kena efisiensi, ini bisa jadi jawaban ya sekali lagi. Iya, betul, solusi. Bisa jadi solusi. Wow, terima kasih sekali atas waktunya sekali Pak Bustomi dan juga Pak Robi selaku trainer di F33 Trading. Para pemirsa sudah mendapatkan jawaban, kita nanti akan bikin video-video menarik lainnya tentunya. Tapi sekali lagi seperti janji Pak Robi, saya juga Pak Bustomi sudah siap akan menerima Anda, melatih Anda walaupun Anda belum bergabung menjadi member ya. Ya, jadi kalau mau belajar dulu boleh, kalau Anda sudah bersedia untuk menjadi member, nanti kita langsung akun real ya Pak. Oke, bisa. Akun real ya, tidak akun demo ya. Tidak Jadi, akun demo. di sini calon membernya udah bisa melihat sendiri Bisa langsung profilnya ya. pakai. Luar biasa Iya, sekali. langsung. Nah itu dia. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu. Dan untuk pemirsa di rumah sekali lagi langsung datangi mungkin kantornya ataupun bisa hubungi hotline-nya. Nah itu dia tadi tayangan kita hari ini. Terima kasih untuk waktu Anda. Sampai jumpa. Ya.